Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Dengan tema kita hari ini membahas mengenai obesitas. Kembali saya mengingatkan kepada pemirsa, bagi yang ingin bertanya, boleh langsung saja hubungi nomor WhatsApp 0851 7676 4648. Baik, di sini masih ada Dr. Else dan juga Bang Agung nih. Saya ingin bertanya kepada Bang Agung, Bang, kalau misalnya tadi kan bimbingan konsultasi ya, mungkin bisa langsung dilanjutkan sambil sebelumnya saya bertanya. Oke, Bu. Kalau misalnya yang berkonsultasi itu, Bang, anak remaja nih. Nah, itu tuh ada tingkatan konsultasinya, jangka waktu konsultasinya atau tidak, atau bagaimana, Bang? Kalau untuk tingkatannya, misalnya ini salah satu contoh bisa saya ambil ya, habis dari kita petugas kesehatan dari kegiatan penjaringan. Jadi petugas kesehatan, salah satu dokter atau gizi menyarankan untuk biar lebih enak konsultasinya. Jadi kalau kita kegiatan kan panjang rutenya. Jadi kita menyarankan datang ke puskesmas untuk tindak lanjut diberikan konsultasi gitu atau bimbingan konseling. Jadi kalau dokternya menyarankan udah ke petugas gizi, jadi kita ada satu ruangan memang untuk dilakukan konseling gitu. Seperti apa sih cara pencegahan dari obesitas atau gaya hidup yang sehat. Jadi petugas gizi nih makan yang sehat itu seperti apa, diet yang sehat itu seperti apa, itu seperti konsultasi gitu. Mirip-mirip seperti psikologi juga ya? Ya, tapi kalau memang di luar masalah obesitas, mungkin kalau memang bisa diatasi dengan edukasi bisa, tapi kalau di luar misalnya permasalahan keluarga boleh juga misalnya ada keluhan apa di seseorang tersebut tidak semangat untuk sekolah, tapi kita kan fokusnya ke obesitas. Karena tadi ya yang disampaikan Dokter Else bahwa pikiran juga mempengaruhi akhirnya ke nafsu makannya seperti apa, sehingga mungkin berdampak juga pada obesitas pada akhirnya. Betul, begitu ya. Iya. Baik, Bang, silakan. Oke. Kami ingin mendengar materi selanjutnya. Oke, slide. Nah, untuk yang saat ini pencegahan obesitas. Jadi seperti apa sih pencegahan obesitas? Yang pertama, ini MPASI mulai usia 6 bulan. Jadi pencegahan obesitas ini menjuru ya mulai dari balita sampai ke lansia ataupun udah dewasa gitu ya. Jadi untuk MPASI mulai usia 6 bulan ini, jadi harus bayi yang udah ASI eksklusif harus mengkonsumsi MPASI. Kalau memang udah lebih dari 6 bulan harus MPASI. MPASI ini adalah makanan pendamping ASI. Jadi orang tuanya harus diwaspadain juga. Jadi kalau bisa MPASI-nya harus dibuat, orang tuanya harus membuat MPASI dengan sendiri idenya. Jadi harus bikin orang tuanya yang di rumah jangan beli langsung misalnya yang bersifat junk food atau kemasan MPASI-nya. Kalau bisa di rumahnya orang tuanya, ibu-ibu pemirsa TVRI berinovasi misalnya bikin bubur yang sehat dari berbagai macam jenis sayuran ya, atau dari protein hewani atau dari protein nabati. Jadi berkreasilah sebagus mungkin untuk membuat MPASI yang sehat gitu. Kalau memang MPASI-nya udah disampaikan oleh dokter sebelumnya yang fast food atau junk food ya, yang memang siap saji ya kan, ini nggak bagus juga. Jadi bisa berpengaruh juga, karena kalau memang anaknya udah patokan sudah suka sama yang MPASI dalam kemasan itu, jadi mereka besok-besoknya mau makan yang itu aja gitu, terus dengan porsi yang banyak ya, jadi anaknya otomatis jadi gendut ya, atau gemuk, bisa jadi obesitas. Jadi perlu diwaspadai juga ibu-ibu pemirsa TVRI yang di rumah, kalau anaknya gemuk ini nggak bagus juga untuk kesehatannya. Kita kalau memang melihat kondisi anak gemuk kan senang ya kan, lucu ya kan, bahagia gitu, tapi nggak bagus untuk kesehatannya. Jadi belum tentu juga anak yang gemuk atau cabi atau itu kesehatannya bisa bagus gitu, tapi ini berpengaruh juga. Jadi kalau bisa ibu-ibu pemirsa TVRI yang di rumah harus diwaspadain juga. Jadi kalau memang anaknya berat badannya udah lebih, jangan sampai menambah berat badan lagi. Karena kalau untuk bayi ini untuk mengatasi obesitas balita ya, mengatasi obesitas atau gemuk ini susah. Karena mereka kan untuk
nggak mungkin mereka melakukan diet, ya kan, diet yang sehat ataupun melakukan aktivitas fisik, sedangkan mereka belum bisa berolahraga. Jadi kalau memang udah orang dewasa bisa melakukan pengenanganan obesitasnya, bisa melakukan diet yang sehat atau berolahraga. Kalau bayi nggak bisa kan, jadi harus sedini mungkin harus dijaga gitu. Oke, yang selanjutnya. Baik Bang, izin sebelum kita lanjut mengenai ini bayi, saya ingin tanyakan ke Dokter Elsa sebentar ini Dok. Kalau misalnya bayi kan, dia apakah dampak terburuknya seperti komplikasi tidak menular itu bisa terjadi pada bayi juga Dok? Jadi kalau untuk bayi-bayi obesitas, kita kalau yang sekarang yang lagi highlight-nya, kita takutnya dia stunting. Nah, hati-hati. Hati-hati untuk bayi-bayi yang gendut, seperti itu ya. Kita taunya pokoknya kalau gendut, pokoknya dia sehat. Nah, kita kalau sekarang udah mengarahnya, kita sudah sebagai obesitas itu pencegahan untuk tahap stunting. Jadi banyak anak-anak yang terlupakan karena dia gendut tadi, jadinya ibunya melupakan bahwa apakah tumbuh kembangnya ini sudah normal. Nah, jadi kalau untuk sekarang kita lebih ke stuntingnya itu, pencegahan stunting. Jadi untuk mencegah dia stunting, obesitasnya perlu ditata laksana dengan komprehensif. Baik, terima kasih Dokter Elsa. Baik Bang, silahkan dilanjutkan. Oke, selanjutnya ini tidak makan sambil nonton atau main game. Nah, kenapa ini sangat berpengaruh? Seseorang kalau udah asik menonton atau main game, jadi mereka lupa sama dengan yang dikonsumsi sebelumnya. Jadi mereka asik makan aja ya kan, sambil nonton, sambil main game masih asik makan aja, dengan porsinya lupa. Jadi mereka nggak tahu kalau porsi yang dimakan tadi udah habis. Saking asiknya mereka nambah lagi. Ini yang berpengaruh. Jadi porsi makannya berlebih. Jadi mengganggu fokus dari seseorang tersebut untuk makan gitu. Jadi kalau bisa kalau makan jangan nonton TV misalnya, jadi jangan sambil main game atau jangan sambil, kalau memang untuk makan ini fokus saja untuk makan aja gitu. Kalau memang gabung sama satu meja makan sama keluarganya ngobrol gitu. Kalau memang ini kecanduan sifatnya, kalau memang seseorang tersebut itu untuk makan sambil nonton, udah banyak ya terjadi ya di Bengkulu pun anak-anak remaja ataupun semuanya pasti udah terjadi kebiasaan. Jadi bahkan izin Dok, saya pun mengalami Dok nah, dengan anak-anak. Jadi iya, kalau sambil fokusnya lain itu makannya nggak terasa tuh banyak ya kan. Jadi porsi yang makan harusnya memang porsi makannya udah seimbang, nggak mau nambah lagi gitu ya kan, cukup. Jadi kita saking asiknya nonton atau main game tadi, makan lagi gitu. Ini yang berpengaruhnya. Oke, apalagi posisi makannya misalnya sambil duduk atau tiduran, ada ya orang sambil tiduran. Nah, itu posisinya juga mempengaruhi juga. Jadi untuk pencegahan obesitas ini. Baik. Selanjutnya bekal sehari untuk anak sekolah. Nah, untuk pemirsa TPRI, ibu-ibu di rumah, sebisa mungkin anak-anaknya yang sekolah harus disiapkan bekal dari rumah. Jadi biar anak-anaknya tidak membeli jajanan di sekolah gitu. Kita kan nggak tahu nih kesehatannya seperti apa, kebersihannya seperti apa. Jadi mereka kadar gulanya seperti apa kalau jajanan. Jadi mereka harus menyiapkan bekal harus di rumah. Orang tuanya harus menyiapkan bekal untuk anak sekolahnya di rumah gitu, di sekolah. Oke, selanjutnya perbanyak aktivitas fisik. Nah, kalau memang orang tersebut udah berat badannya lebih, harus rajin berolahraga ya kan, minimal 30 menit dalam satu hari, harus rajin berolahraga. Oke, selanjutnya makan dengan sayuran ya, sayur dan buah. Sudah dijelaskan oleh Dokter sebarusan berdasarkan data Riskesdas tadi bahwasannya kita masyarakat Indonesia sudah banyak yang kurang makan buah dan sayur ya. Nah, ini harus rajin makan buah dan sayur, karena kenapa, kaya akan serat dan antioksidan. Jadi harus rajin konsumsi buah dan sayur. Selanjutnya tidak merokok. Nah, lagi-lagi tidak boleh merokok dan mengkonsumsi alkohol. Berpengaruh ya, semua jenis penyakit ini memang harus berhenti merokok ya, nggak boleh merokok ya. Jadi ada kaitannya. Oke, selanjutnya makan dengan pola isi piringku. Nah, balik lagi, isi piringku dengan makan yang sehat, harus ada karbohidratnya, protein, sayur dan buah dengan gizi yang seimbang gitu, dengan porsi yang seimbang. Baik. Oke, selanjutnya terakhir ini. Oke, perbanyak aktivitas fisik, tadi harus olahraga. Baik, terima kasih Bang, terima kasih Dokter. Pemirsa, akhirnya saya Juliartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.